Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini saya masih ada di kampung ya, di suasana kampung. Dan ini di belakang rumah nenek almarhum ya. Sambil mengenang masa kecil dulu. Di sini juga salah satu tempat di mana saya bermain juga dulu. Dan saya ingin menjawab satu pertanyaan dari teman-teman, Bang. Untuk deskripsi itu bagusnya bagaimana, Bang? Kan kemarin sudah kita bahas ya, kata kunci yang terbaik adalah kata kunci yang sering diucapkan di sebuah video dengan intonasi dan bahasa yang jelas. Itu juga sudah menjadi kata kunci. Tetapi bagi teman-teman, kalau ingin menambahkan kata kunci dengan menambahkan deskripsi tulisan, itu kira-kira yang bagus bagaimana? Itu pertanyaannya ya. Nanti akan kita jawab. Dan seperti biasa yang memberikan super tank nanti akan kita share di channelnya Insan Tutor, dan sekaligus juga akan saya kunjungin channelnya. Dan yang mau menjadi member silahkan saja, supaya 1 minggu sekali kita bisa berbagi, saling berbagi pengalaman sesama member, dan nanti di sana kita akan berkembang bersama-sama ya. Jadi nanti juga akan kita share di tab komunitas. Dan yang ada beberapa member ya, karena beberapa member juga atau mungkin yang memberikan super tank misalnya 100.000, biasanya linknya akan saya ambil dan akan saya taruh di deskripsi saya ya. Bang, kenapa Bang kok sekarang yang memberi super tank itu yang diprioritaskan? Bukan prioritas ya, karena begini teman-teman, sebenarnya yang tidak member pun kalau ingin menjadi seorang konten kreator dengan menonton video-videonya Insan Tutor dari awal sampai sekarang, itu masih relevan, masih cukup relevan. Masalahnya sekarang sebenarnya bukan masalah ya, video itu ada 1.400 lebih, dan saya juga untuk judul-judulnya juga sudah yang mana saya juga sudah lupa. Jadi yang tidak bisa memberikan super tank atau tidak bisa menjadi member juga tetap bisa sama-sama belajar di channel ini, sama-sama bisa berbagi ilmu di channel ini juga. Jadi nggak usah berpikiran negatif ya, semuanya bisa, semuanya sama. Apalagi saat ini ada pertanyaan ya dari mungkin yang baru menemukan channelnya Insan Tutor, atau mungkin juga yang sudah mengikuti lama. Pertanyaannya begini, bukan pertanyaan ya, tetapi pernyataan. Pernyataan apa Bang? Sekarang kok Insan Tutor memprioritaskan yang sudah menjadi member, padahal banyak channel-channel kecil juga yang sedang bermasalah terhadap channelnya. Mungkin perkembangannya juga kurang optimal. Gini loh bro ya, mungkin sebagai pembelajaran bagi teman-teman. Seandainya ada yang membawa uang ke rumahmu atau yang membawa masalah ke rumahmu, itu kira-kira yang teman-teman dulu kan mana? Yang membawa uang apa yang membawa masalah ke rumahmu? Nah, itu jawaban saya, dipikir sendiri itu ya. Tetapi dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap channel-channel yang memang sama-sama belajar di Insan Tutor. Sekali lagi, semuanya bisa sama-sama belajar, semuanya bisa sama-sama belajar. Silahkan aja tonton videonya Insan Tutor dari awal sampai saat ini, itu masih cukup relevan kalau memang tidak bisa menjadi member. Oke, kita kembali ke pokok masalah. Saya sambil mengenang masa-masa kecil saya dulu ya. Itu dulu ada pohon mangga, tempat saya nyuri mangga waktu masih SD, kelas 2 SD, sampai sekarang juga masih ada, dan pohonnya juga masih segitu-gitu aja. Dulu kecil ya, karena mangga-mangga pendek itu sudah berbuah, sekarang udah tinggi banget. Tetapi masih ada mangganya. Dan itu dulu mangganya sering saya curi. Ya namanya juga anak-anak ya kan. Dan ini sapi. Sapi punya adik bapak. Jadi kita kembali ke poin, kembali ke pokok masalah. Seandainya ya, kita ngomong tentang deskripsi tadi ya, tentang deskripsi. Ini sangat penting sekali. Selain kata kunci yang diucapkan di setiap video itu, tentunya teman-teman kalau ingin menambahkan deskripsi di setiap video, saya ambil contoh saja. Ini teman-teman nanti bisa lakukan. Saya ambil contoh. Seandainya
channelmu yang membahas tentang sejarah, ya, yang membahas tentang sejarah. Untuk di setiap videonya itu mungkin sudah dijelaskan, tetapi deskripsinya kalau teman-teman pusing, teman-teman bisa ngambil dari blog-blog atau dari tulisan yang sebelumnya membahas tentang sejarah yang sama. Setelah itu di copy paste atau di kopas, tempelin di deskripsimu. Kenapa begitu? Karena tulisan di blog itu sudah lama nyangkut di Google. Gampang ya? Visualnya kamu, ngambil gambarnya kamu, untuk deskripsinya bisa ngambil tulisan dengan sejarah yang sama dengan videomu. Kamu copy paste aja, tempelkan di deskripsimu. Karena tulisan tersebut sudah lama ada di Google. Gampang ya? Gampang sekali, sangat gampang sekali. Tinggal ditambahin sedikit, mungkin kata-kata, ditambahin tanda baca, titik, koma, simple. Jadi nggak usah nulis, nggak usah mikirin tentang deskripsi lagi. Jadi sejarah itu kan berulang, dan biasanya kalau membahas tentang sejarah ya gitu-gitu aja. Sejarah apa? Dan itu biasanya yang teman-teman bahas untuk menjadi sebuah video itu sudah ada yang membahas sebelumnya, entah itu berupa tulisan, blog, atau apapun. Itu bisa di copy paste, tempelkan di deskripsimu. Karena tulisan tersebut sudah lama berada di YouTube. Gampang ya, gampang sekali, cukup simpel sebenarnya. Tapi biasanya hal-hal semacam ini tidak terpikirkan ya, tidak terpikirkan oleh teman-teman. Intinya ambil video, deskripsinya dikarang-karang sendiri sesuai dengan isi video. Kelamaan bos, channelmu juga belum tentu rame karena deskripsi baru. Jadi sebenarnya untuk channel, untuk sebuah email itu terbaca aktif atau tidak, dan itu dikenal oleh sistemnya YouTube atau tidak. Kalau menggunakan teknik semacam ini, sebenarnya sebuah email itu 1 bulan, yang penting aktivitas kita sudah sering di YouTube selama 1 bulan tersebut, sudah sering menggunakan email itu untuk aktivitas di Google, itu sudah cukup bagi sistem untuk mengenali bahwasanya channelmu adalah channel aktif. Apalagi ya seperti yang saya contohkan tadi, apalagi channel sejarah ataupun apapun itu yang teman-teman bahas tentang channel itulah ya. Jadi kan cukup gampang. Ini saya juga lagi jalan-jalan ya, lagi jalan di kampung. Mungkin teman-teman tahu juga jalan ini, atau mungkin konten kreator yang lain juga tahu. Ini jalan arah ke Pasar Jambon. Di depan saya itu ada Pasar Jambon, Kecamatan Jambon, dekat dengan rumah saya. Cukup gampang ya. Jadi berapa bulan kira-kira channel saya dikenal oleh sistemnya YouTube? 1 bulan sudah cukup. Yang penting aktivitasmu di sana. Aktivitas sering di YouTube, sering menggunakan email tersebut. Kalau konten sejarah, sejarahnya kupas di videomu. Untuk deskripsinya ambil tulisan-tulisan yang membahas tentang itu di Google. Setelah itu copy paste di deskripsi. Kan cukup simpel. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.